Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak dan sekalian, hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semuanya. Semoga pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini menambahkan hazanah ilmu kita dan semangat kita dalam beribadah. Bapak-bapak sekalian, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Beliau menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Rasulullah SAW, jatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk mengamalkan satu amalan yang perintah ini juga diturunkan kepada para mursalin, para rasul. Lihatlah, bandingkanlah antara dua ayat ini. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah kalian dari makanan yang thayyibat, yang halal, yang baik. Dan selanjutnya wa'malu salihah. Selanjutnya amalkanlah yang baik pula, yang saleh. Pada ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dari yang telah kami rezekikan, telah kami berikan kepada kalian. Memakan barang yang baik, memakan barang yang halal, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum mukminin. Para ulama menjelaskan bahwa at-thayyibu minal ma'kulat, sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik, memiliki beberapa standar, memiliki beberapa tolak ukur. Yang pertama, dan ini adalah tolak ukur paling penting dan paling mendasar, ialah al-hilliyah. Makanan tersebut halal. Halal secara syariat. Adapun makanan yang haram walaupun enak, lezat, maka itu bukan thayyibat, tapi itu khaba'ith. Makanya Allah menyatakan, innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu ritsun. Artinya khamr, perjudian, maisir, mengundi nasib. Innamal khamru wal maisiru wal ansab, perjudian, mengundi nasib, wal azlam, menyembelih, innamal khamru wal maisiru, maisir itu perjudian, wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah atau yang serupa. Itu dinyatakan Allah Subhanahu wa taala ridsun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Al ansab itu menyembelih hewan korban di atas bebatuan, berhala atau pohon besar atau yang serupa. Dinyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Ridsun, barang yang najis, barang yang kotor. Karena para ulama mengatakan standar pertama suatu makanan untuk dikatakan thayyib ialah halal. Namun perlu diketahui
bahwa barang yang halal secara syariat bukan sekedar halal zatnya, jeruk, mangga, buah, nasi, tepung, kurma, itu halal secara zatnya. Sampai kapanpun itu halal, kecuali bila cara mendapatkannya salah, dengan menipu, mencuri, melalui praktek riba. Ini maka haram. Dengan demikian, standar halal secara syariat ditinjau dari dua aspek. Zatnya memang halal. Yang kedua, cara mendapatkannya. Kita jangan hanya berpikir, oh ini kan makanan enak, halal zatnya. Apa itu? Nasi, buah-buahan. Kita harus memikirkan, sudahkah saya mendapatkan makanan ini dari cara-cara yang halal pula? Karena suatu hari Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW, ketika beliau mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah, kurma zakat, dan beliau masukkan ke dalam mulutnya, maka Rasulullah SAW segera mengatakan, kah, jangan kau makan. Tidakkah engkau tahu, amata syur inna la na'kulu sadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwa kita dari Quraisy, dari Bani Hashim, tidak halal untuk memakan harta zakat? Suatu hari Rasulullah SAW juga pernah mendapatkan sebiji kurma di rumahnya. Beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Andai aku tidak khawatir ini adalah bagian dari kurma zakat yang jatuh, ini aku telah memakannya. Kurma itu halal zatnya, barangnya halal, tidak perlu disembelih, tidak ada bangkai kurma, tidak ada kurma najis kecuali yang terkena benda najis. Namun ketika itu cara mendapatkannya tidak benar, akan menjadi haram. Sampai pun Rasulullah SAW, kalau itu mendapatkannya melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka haram baginya. Sehingga beliau tidak akan memakan harta sedekah, harta zakat, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya zakat itu adalah kotoran orang. Kenapa disebutkan kotoran? Karena itu adalah alat untuk membersihkan dosa. Sebagaimana Allah tegaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, pungutlah dari harta mereka sedekah, zakat, yang dengan zakat ini engkau mensucikan jiwa mereka, mensucikan harta mereka. Tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, engkau mensucikan mereka dengan apa? Dengan zakat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW sebagai seorang pilihan, orang yang mulia, orang yang paling mulia, karib kerabatnya, keluarganya dari Bani Hashim, beliau juga orang yang paling mulia, dipilih untuk menjadi kerabat Nabi SAW. Tidak pantas untuk memakan harta zakat yang itu adalah bagian dari fuqara, masakin. Itu adalah alat untuk membersihkan noda-noda dosa umatnya, karena tidak halal untuk beliau. Padahal kurma itu tidak ada yang bangkai, tidak ada yang najis. Sehingga jelas dari sini bahwa haram itu bukan hanya ditinjau dari zatnya, halal bukan hanya ditinjau dari zatnya, namun juga perlu dipikirkan dari mana kita mendapatkan, dengan cara apa kita memperolehnya. Sehingga suatu hari Hakim ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu, begitu juga Qabisah ibnu Mukharib radhiyallahu taala anhu, kedua orang ini mereka anak muda, bisa bekerja, bisa mencari penghasilan. Apalagi Hakim ibnu Hizam adalah seorang saudagar, bukan sekarang anak muda saja, beliau adalah saudagar.
Suatu hari mereka berdua meminta bagian, meminta harta kepada Rasulullah SAW, bagian dari Baitul Mal. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka berdua, bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata suhtun ya'kula sahibah suhtan. Dalam lain disebutkan, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ihda thalath. Wahai Qabisah, sebenarnya meminta-minta itu tidak halal. Hasil meminta-minta itu tidak halal, haram hukumnya secara syariat. Dalam Islam tidak menginginkan umatnya itu hina dina. Islam tidak menginginkan umatnya ini malas sehingga hanya bisa menengadahkan tangannya. Karena Allah mengatakan al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan pemberi itu lebih mulia di mata Allah dibanding yang menerima. Karena ketika ada umat Islam yang rendah diri, tidak menjaga harga dirinya, sehingga dia tanpa rasa malu meminta-minta dengan berbagai macam alasannya, itu sebagai suhtun, sebagai perbuatan yang haram. Ya'kuluha, kalau hasilnya dimakan maka itu pun makanan yang haram. Dengan tegas di riwayat lain Nabi mengatakan la tahil, tidak halal kecuali bagi satu dari ketiga orang ini. Yang pertama adalah orang yang terlilit hutang, pailit. Dia sudah berusaha, bekerja, namun ditimpa musibah, pailit, ditimpa falas. Maka orang yang pailit, ditimpa kerugian semacam ini, bangkrut, boleh meminta-minta, namun dengan syarat bahwasanya dia benar-benar pailit. Karena tatkala ditimpa pailit semua orang tahu, ditimpa kebakaran rumahnya, kerampokan, ditipu orang, biasanya ini menjadi cerita semua orang tahu. Maka dia boleh meminta-minta sampai kapan? Apakah seterusnya? Tidak, kata Nabi, hatta yusibaki waman min aish. Dia boleh meminta namun sesaat, hingga dia sempat mulai bekerja lagi, bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Tsumma yumsik, kata Nabi, setelah itu berhenti, tidak boleh melanjutkan. Orang yang kedua adalah orang yang mendamaikan dua kelompok yang bertikai, dua saudara, dua orang Islam yang berebut, bersengketa, sehingga karena mendamaikan dua orang yang bersengketa ini, demi menjaga persatuan, demi menghindarkan terjadinya peruntuhan darah di antara kaum muslimin, akhirnya dia mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, orang seperti ini untuk membiayai misinya yang istimewa, misinya yang mulia, yaitu mendamaikan dua kelompok orang Islam, boleh. Untuk biaya perdamaian ini dia meminta-minta kaum muslimin, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membayar utang pribadinya, namun untuk membiayai. Karena bisa jadi dalam proses perdamaian ini dibutuhkan gerak yang cepat, dibutuhkan keputusan yang cepat, sehingga kalau kita harus bermusyawarah dulu dengan tokoh masyarakat, keburu terjadi perang saudara, sehingga orang yang berjiwa besar ini mengambil inisiatif, ya saya tanggung utangnya semuanya, saya lunasi semuanya. Demi apa? Demi mendamaikan. Namun kalau harus menanti musyawarah, kadang tidak sempat. Maka dalam kondisi seperti ini, untuk melunasi piutang, membayari biaya perdamaian ini, dibolehkan meminta-minta, bukan untuk kepentingan pribadi. Satu tujuan yang sangat mulia. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari muslimin yang bertikai, maka damaikanlah di antara mereka kedua. Yang ketiga, kelompok ketiga yang boleh meminta-minta adalah orang yang miskin. Orang yang miskin, mereka boleh meminta-minta kapan? Dengan syarat
3 tokoh masyarakat dari kaumnya, dari masyarakatnya, semuanya memberikan persaksian, rekomendasi benar-benar dia orang yang tidak bisa bekerja, benar-benar dia orang yang tidak mampu berkarya. Namun orang yang kuat, gagah perkasa, bisa bekerja, tapi malas, tidak halal untuk meminta. Apalagi meminta, menerima harta zakat pun tidak boleh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innaha la tahillu li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib, kata Nabi. Sebenarnya zakat itu tidak halal diberikan kepada orang yang ghani, kaya, atau orang yang qawi, kuat, gagah perkasa, muda, dan dia bisa bekerja. Tapi kalaupun muda dia sudah mencoba bekerja, bertani, jadi kuli, ternyata tidak cukup untuk membiayai kebutuhannya, maka boleh. Betapa banyak orang yang dia bukannya pemalas, tapi memang rezeki Allah untuknya sedikit. Sudah berkarya habis-habisan, berusaha banting tulang, peras keringat, tapi penghasilannya sedikit. Seperti itu boleh meminta kalau memang dia membutuhkan. Kadang penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kebutuhannya, sakit. Kadang penghasilannya tidak cukup untuk melunasi tagihannya. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh minta walau dia kuat, tapi karena dia bukan karena malas, dia sudah berusaha, sudah bekerja, tapi memang belum berhasil. Seperti ini boleh meminta. Ini model harta haram yang haram karena cara mendapatkannya. Saudaraku seiman seakidah. Nah, dalam ayat di atas Allah menyatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib, yang halal, yang baik, dan beramal yang saleh. Nah, standar baik selanjutnya, kalau tadi standar baik karena adalah halal, standar baik yang kedua adalah berguna, bermanfaat, tidak mencelakakan kita, tidak memudaratkan kita. Karenanya para ulama mengatakan haram hukumnya memakan makanan yang dapat mencelakakan kita walaupun halal. Bagi yang misalnya menderita diabetes, kalau dia tahu bahwasanya mengkonsumsi makanan-makanan yang manis dapat mencelakakan dirinya, menyebabkan dia meninggal dunia, yang terkena darah tinggi, memakan kolesterol, lemak-lemak yang tinggi, akan mencelakakan dia, maka haram hukumnya dia nekat makan. Tidak halal bagi yang untuk mengatakan mati sudah tidak apa-apa, siap mati saya, biar saya akan makan enak di dunia, kok tidak boleh makan enak. Kalau dijelaskan oleh para pakar dokter yang memang kompeten, ini bahaya, ini sudah tinggi, darah tinggimu sedang naik, tidak boleh makan ini, makan itu. Kalau itu secara medis betul, maka haram hukumnya kita nekat. Tidak apa-apa, sudah mati ya, alhamdulillah muslim, saya sudah haji, sudah zakat, sudah puasa, anak saya sudah nikah semua, sudah punya pekerjaan semua, selesai tugas saya, katanya. Tidak ada kata selesai tugas. Masih kita harus menjaga keselamatan diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan engkau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Tidak ada alasan. Misal ini kan badan-badanku sendiri, nyawa-nyawaku sendiri, tangan-tanganku sendiri, mulutku sendiri, makananku sendiri. Tidak boleh. Islam menggariskan satu prinsip, la dharara wala dirar. Tidak boleh kita mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain atau membalas perbuatan orang lain dengan cara-cara yang lebih kejam. Ini standar kedua dari sesuatu itu dikatakan baik, artinya berguna dan tidak mencelakakan kita. Standar yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Tidak ada alasan, enak kok makan 2 piring, 3 piring, subhanallah, cukup. Kata Nabi, ma mala ibnu adam wi'an syarra min batni, fa in kana yakfihi luqimatun yuqimna sulbahu, fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidak ada satu kantung, satu wadah yang engkau penuhi dan itu paling buruk.
paling jelek untuk engkau penuhi. Tidak ada kantong. Kalau kita punya kantong emas, maka dipenuhi itu bagus. Kita punya kantong beras, dipenuhi itu bagus. Namun kantong perut kita itu kalau kita penuhi, celakalah kita. Bencanalah yang akan menghadang kita. Bagaimana? Kata Nabi, yakfihi lukaima. Jadi untuk urusan makan, orang Islam itu cukup beberapa suap. Yang dengan beberapa suap ini dia bisa mempertahankan hidupnya, menyambung nyawa. Makan itu bukan untuk yang lain. Makanya ketika kita makan bukan hanya untuk menyambung nyawa, bukan untuk menyambung hidup, maka seperti yang kita rasakan, kolesterol, diabetes, kanker, berbagai macam penyakit mengancam kita. Semuanya itu adalah karena ulah kita sendiri. Karenanya dahulu orang-orang bijak mengatakan, idza kunta batinan fa'udda nafsaka minal amwat. Kalau engkau itu sudah gendut, maka sejak itulah anggap dirimu itu sudah menjadi orang yang mati. Artinya apa? Berbagai penyakit sudah ada di depan mata, berbagai bencana sudah ada di depan mata, yang semuanya itu bahaya sekali. Diabetes mati, darah tinggi mati, berbagai macam kanker mati. Kenapa? Karena ini semuanya adalah datangnya dari perut kita. Kalau kita sudah menuruti, oh masih muat, masih bisa masuk, masih enak, masih semangat, sudah siap. Di depan mata sekian deret daftar penyakit yang sudah menanti, tinggal pilih yang mana. Mau diabetes, mau kolesterol, mau darah tinggi, mau kanker, mau yang lain, tinggal pilih saja. Tinggal tunggu mana yang akan datang, mana yang lebih cepat datang. Itu semuanya adalah karena ulah kita sendiri. Karena kata Nabi, cukup beberapa suap untuk menyambung hidup. Kalau beberapa suap tidak bisa, kita tidak mampu, aduh, tidak tahan rasanya ngeliat enak, gulai itu, aduh, gurih sekali. Ini nasi kabuli, ini makanan ini dan itu, tidak tahan rasanya saya. Maka kata Nabi, kalau memang tidak tahan, terus buat manajemen makan. Sepertiga kantong perut kita untuk makan, sepertiga lagi untuk minum, sisakan sepertiga untuk rongga bernafas. Kalau kita makan sampai kenyang, nafas pun ternyata susah. Makanya kalau puasa Ramadan, seringkali kita itu dendam. Sebagian itu dendam, seharian tidak makan, tidak minum, maka terjadilah dendam kesumat ketika muadzin Allahu Akbar. Inilah saatnya dendam kesumat saya lampiaskan. Setelah makan, ayo berdiri. Nggak bisa. Ayo bersila. Sakit di sini, di ulu hati. Ayo sholat, rukuk. Aduh Pak Imam, tolong jangan panjang-panjang. Kenapa? Bisa keluar lagi nanti. Isi perut saya, kenapa? Mentok sampai tidak ada ruang untuk bernapas. Bernapas pun susah. Walau kita berdiri, bernapas pun harus dongak. Kenapa? Tidak ada sisa untuk ruang nafas di perut kita. Islam mengajarkan gaya hidup sehat. Makanya Nabi mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minum, berpakaian, bersedekahlah sesuka kamu. Silahkan. Namun ingat, hindari dua hal ini. Saraf, berlebihan. Dan standar berlebihan makan dalam Islam ialah melebihi sepertiga kapasitas perut kita. Itu sudah termasuk saraf, berlebihan. Dan yang kedua, selama kita makan, minum, berpakaian, bukan dalam rangka berbangga-banggaan, bersombong-sombongan. Oh, kalau saya makan, tidak bisa saya makan cuma tempe. Apa makan tempe? Saya harus makan daging. Daging pun daging pilihan. Tidak bisa daging yang ada lemaknya sedikit, saya tidak mau. Gengsi dong, orang kaya kok makannya kayak gitu. Subhanallah. Makan pelecing, pelecing lagi makan. Siapa saya? Makan kok pelecing. Yang luar biasa dong, enak istimewa. Minimal saya brokoli cheese katanya. Siapa? Karena saya luar biasa, orang kaya, orang istimewa, pejabat dan lain sebagainya.
Ini namanya kesombongan. Tidak boleh kita meremehkan makanan. Seperti apapun makanan yang kita miliki, yang dihidangkan pada kita, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu Nabi SAW mengatakan, itu seperti kata Aisyah, kan Allah SAW idza ishtaha ta'aman akalah. Kalau beliau bernafsu, berselera, beliau santap, beliau makan. Tapi ketika beliau tidak berselera, karena wajar manusia, beliau juga manusia biasa, punya selera, punya kesukaan untuk urusan makan. Ada yang suka, ada yang tidak. Kalau tidak suka, beliau diam, beliau tinggalkan, tidak beliau hinakan, apalagi beliau buang, karena masih terlalu banyak orang yang membutuhkannya. Jangan dipandang sebelah mata, dikomentari, diomongi, dihina. Itu menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini standar baik dalam makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas mengatakan wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan selanjutnya amalkanlah yang soleh. Apa hubungannya antara makanan baik dengan amal soleh? Subhanallah, dijelaskan oleh para ulama tafsir. Memakan makanan yang halal itu akan menumbuhkan motivasi semangat, menjadikan kita semangat untuk beramal soleh. Karena ketika kita merasakan kok malas ya, berat ya sholat, kok susah ya bangun malam, kok ya susah membaca Al-Quran, ingat, periksa, waspadai makanan kita. Jangan-jangan barangkali ada sebagian yang kita makan itu tidak halal, statusnya dipertanyakan. Ini kemarin saya itu benar jujur enggak ya? Waktu saya jual ini benar-benar saya jujur ya? Atau bahkan saya menyembunyikan cacatnya, saya rahasiakan. Ini barang bagus Pak, luar biasa. Luar biasa apa? Orang mendengar luar biasa bagus, memahaminya, padahal luar biasa jelek. Ini bermutu Pak, ya bermutu, tapi bermutu nomor 10 KW. Ini kan berkualitas Pak, berkualitas nomor 3. Masyarakat awam, orang bodoh, oh kata Bapak itu berkualitas, ini kata yang punya toko itu kan pengalaman dia, ini barang berkualitas Mas. Orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak pandai, orang yang tidak tahu barang, mendengar kata ini barang berkualitas, tidak tahu kalau ternyata itu kualitas ada tingkat-tingkatannya, ada KW1, KW2, KW3, sampai ada yang kurang ber-KW. Tingkat-tingkatan. Nah, ini ada penipuan namanya. Man ghasyya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi. Nah, dijelaskan para ulama, terbukti makanan yang halal itu akan menjadikan kita semangat beribadah. Sebaliknya makanan yang haram, baik karena memang zatnya haram atau cara mendapatkannya haram, maka itu akan menjadikan kita malas beribadah, berat untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat lain, memberikan satu isyarat yang sama. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai seluruh umat manusia, kulu min thayyiba mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang thayyib, yang halal. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah setan. Innal ma'dubu, setan itulah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'muru, sejatinya setan itu hanyalah memerintahkan kalian dengan apa? Bil fahsya, perbuatan keji, mungkar, bisu, dengan perbuatan buruk. Inilah setan. Sehingga jelaslah korelasi hubungan antara makanan yang halal dengan amal soleh, makanan yang haram dengan perilaku setan. Karena kalau kita melihat anak kita, nah, ayo sholat, nah, ayo belajar, nah, hormati bapak, ibu, orang tua, nenek. Ternyata bandel, susah anaknya. Jangan buru-buru salahkan anaknya. Koreksi kita. Nafkah yang kita berikan ini sudah halal atau belum?
Kalau ternyata belum sepenuhnya halal, maka salah kita kalau anak kita itu bandel. Salah kita kalau anak kita itu kerjaannya seperti setan, ngelawan orang tua, durhaka pada orang tua, jauh dari ibadah, diperintahkan ngaji, tidak mau, malah nyanyi. Ayo sholat nak, malah ke diskotik. Ayo nak sholat, malah ke warnet. Ayo nak berhenti PlayStation-nya, sudah waktunya sholat. Tidak didengarkan, PlayStation-nya bawa keluar di pojok rumah. Ya, sholat ke masjid. Ternyata di sudut masjid, di belakang imaman, di luar masjid. Dari mana tadi? Sudah ke masjid ayah. Di mana? Tadi di pojok. Bukan pojok dalam, tapi pojok luar. Kalau seperti ini, jangan buru-buru dimarahi anaknya. Jangan buru-buru dipukuli. Subhanallah, anakku kok tidak nurut. Coba buat daftar penghasilan. 1, 2, 3. Cek kembali. Halal. Oh, ini. Di sini ternyata letaknya. Saya mendapat pekerjaan. Ini cara saya bekerja. Oh, kemarin saya bolos kantor. Tapi tanda tangan juga. Oh, saya terlambat. Harusnya jam 7 masuk. Saya titip tanda tangan. Nanti tanda tangan di kantor saya ajari tanda tangan saya seperti ini. Gantian, giliran. Tanda tangan saya kamu tiru, kamu. Saya juga akan tiru tanda tangan. Jadi kita bisa kerjasama. Nah, ini barangkali. Coba benahi dulu diri kita. Benahi diri kita, pekerjaan yang benar, amanah, jujur, tepat waktu. Baru kalau ternyata masih nakal juga Pak Ustaz. Baru salah itu mungkin pergaulannya. Mungkin kita salah asuh. Tapi jangan buru-buru menyalahkan anak kita. Karena seringkali anak kita itu masih memiliki keterbatasan nalar, daya pikir. Karenanya kita harus sebagai orang tua bertanggung jawab, memberikan nafkah yang halal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan satu kisah perihal seseorang yang sering bersafar. Bersafar bukan safar yang pendek, jauh, asy'ath akbar, sehingga penampilannya betul-betul kita kalau melihatnya kasihan orang ini. Perjuangan berat dalam hidupnya, perjalanan jauh, musafir ibnu sabil, sehingga penampilannya kusut, berdebu, tidak rapi, menggambarkan dia itu sudah lelah, lemah. Dan biasanya orang yang lelah, lemah itu disayangi Allah Subhanahu wa taala, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini tidak demikian. Ketika dia meminta pertolongan pada Allah, berdoa kepada Allah, anna yustajabu lahu, mana mungkin diterima, mana mungkin dikabulkan. Karena apa? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, yang dia minum haram, malbasuhu haram, yang dikenakan pakaiannya yang dia pakai pun haram, rumahnya yang dihuni didapat dengan cara-cara haram. Anna yustajabu lahu, mana mungkin akan dikabulkan. Karena kalau kita sering berdoa, kok rasa-rasanya doa saya itu tidak ada yang dikabulkan. Jangan salahkan Allah. Jangan bilang Allah sudah tidak sayang pada kita. Bukan Allah yang tidak sayang. Kita yang menutup pintu Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengabulkan. Kita yang menutup pintu kita sehingga rezeki Allah tidak datang. Dengan apa kita menutup rezeki Allah? Dengan makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dengan pekerjaan yang haram. Ini menjadikan kita itu terhalang dari jatah rezeki, terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari terkabulkannya doa. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Bisa jadi engkau terhalang dari sebagian jatah rezekimu karena dosa yang telah engkau kerjakan. Ini bagian dari dampak buruk dari perbuatan dosa. Karenanya marilah kita lebih selektif untuk urusan makan, minum, rezeki, nafkah untuk keluarga kita, agar kita ini benar-benar bisa menjadi orang yang mukmin taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah beribadah, mudah beramal soleh, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari
amali syaitan, bisikan setan. Sebagai penutup, tadi saya telah menyebutkan bahwasanya harta haram itu ada dua, haram karena zatnya, haram karena cara mendapatkannya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di antaranya Imam Ghazali dalam kitabnya yang masyhur sekali di masyarakat, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa harta haram ada dua seperti yang tadi disebutkan, dan harta haram yang haram karena zatnya maka ila yaumil qiyamah akan haram, kecuali bagi orang yang muttor dalam kondisi kelaparan, boleh makan babi kalau adanya hanya babi demi menyelamatkan nyawa, menyelamatkan hidup. Kelaparan tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi, maka silahkan makan babi dalam kondisi darurat. Tapi selama tidak ada kondisi darurat, kalau tidak makan mati. Tapi kalau tidak makan apa? Ya puasa sehari saja kok mas. Masih nanti sampai di sana masih ada warung yang halal. Ustaz, ini kan saya sedang di Bali. Mayoritas rumah makan, warung menyediakan hidangan babi. Ya kan masih ada tempat memilih. Kalau tidak makan di warung, di restoran kan masih ada roti. Kalau tidak ada roti kan masih ada ubi. Berarti tidak ada kata darurat di sini. Darurat itu betul-betul tidak ada kecuali hanya itu, dan kalau tidak makan binasa. Jadi kalau ini kan adanya cuma ini, tidak ada makanan lain Pak Ustadz. Tapi tadi kan udah sarapan di rumah kan, makan halal kan? Iya, tapi kan sekarang jam 10 saya mulai lapar nih. Warung-warung, toko-toko semuanya, rumah restoran haram semuanya. Iya, tidak celaka. Sabar sampai pulang kerja, pulang kantor, makan lagi di rumah halal. Maka dalam kondisi ini bukan darurat. Jadi yang haram karena zatnya hanya halal kapan? Kalau terjadi betul-betul kondisi darurat, yang kalau tidak makan binasa dan tidak ada pilihan lain. Harta haram yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Kalau harta haram karena cara mendapatkannya, maka ada dua cara untuk memutihkannya. Ada dua cara untuk memutihkannya. Yang pertama, minta maaf kepada yang punya. Menipu, kita datang dengan baik-baik. Maaf Pak, kemarin saya khilaf. Timbangannya harusnya 0,5 kilo, saya bilang 1 kilo. 9 on, tapi kemarin karena saya khilaf, ini yang 1 on sisanya. Kalau bilang, sudah tidak apa-apa, sudah saya maafkan, halal. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawma qabla an ya'tiya yawmun la dinarun wa la dirham. Barang siapa yang pernah berbuat dosa, berbuat salah kepada saudaranya, baik merampas hartanya, menyakiti hatinya atau yang lain, hendaknya segera minta maaf, minta dihalalkan sebelum tiba hari yang tidak ada lagi dinar ataupun dirham, yaitu hari kiamat. Jadi kalau kita sudah dimaafkan, maka yang tadi haram jadi halal untuk dimakan. Maaf Pak, ini kambingnya saya tangkap, kebetulan mau akikah, mau beli kambing tidak ada yang kejangkau uangnya, mahal semuanya, saya khilaf, hampir saja saya sembelih. Oh, punya putra baru Pak ya, udah apa-apa, buat akikah saja, halal, dimaafkan sama yang punya. Seperti ada satu kisah, seorang ahli ibadah kala itu, dia khilaf karena kelaparan. Dia masuk ke rumah orang, ketika dia karena kelaparan, belum sampai keadaan darurat namun lapar, dia makan sayur terong. Ketika selesai makan, yang punya rumah datang, ketangkap. Akhirnya dia minta maaf. Bahkan maaf, belum sempat makan, namun sudah berniat mengambil sayur terong, ketangkap. Kemudian oleh yang punya rumah dikatakan, siapa kamu? Ini sebutkan, saya adalah fulan dan fulan. Oh, kenapa kamu kesini? Saya kelaparan, sehingga saya khilaf masuk ke rumah tanpa izin. Saya hampir saja makan sayur terong. Oh ya, tidak apa-apa.
tunggu sebentar ya. Akhirnya kata dia setelah dia masuk rumah, kalau gitu saya minta tebusannya. Karena kamu telah masuk ke rumahku tanpa izin dan hampir saja makan hidang sayuranku yaitu terongku. Apa tebusannya? Saya siap menanggung tebusannya apa saja, yang penting dimaafkan. Sudah khilaf masuk ke rumah orang tanpa izin. Saya itu punya seorang putri yang buta tuli, pincang, dan kaki tangannya ini tidak bisa bergerak. Saya akan nikahkan kamu dengan dia. Subhanallah. Hukumannya kok berat sekali katanya. Namun demi menebus dosa, saya mau, asalkan saya dimaafkan. Ya, kemudian terjadilah akad nikah. Setelah akad nikah, dihidangkanlah terong tadi yang tidak dicuri. Silakan sekarang halal untuk kamu makan. Kamu sudah menjadi menantuku. Setelah makan, silakan kamu sekarang menemui istrimu. Ketika masuk ke kamar istrinya, subhanallah, wanita yang cantik jelita, bukan buta, juga bukan tuli, tidak pincang, juga tidak buntung tangannya. Heran dia, ini salah kamar katanya. Tadi kan dibilang buta, tuli, ini cantik rupawan luar biasa jelitanya. Bukan salah kamar, yaitulah istrimu. Dia itu tuli dari kata-kata yang haram, tidak pernah mendengar yang haram. Dia buta dari hal-hal yang haram untuk dia pandang, tidak pernah melihat. Dia itu pincang karena tidak pernah pergi ke tempat yang haram. Dia selalu di rumah, pingitan. Dia juga buntung tangannya, bukan karena buntung fisiknya, tapi tidak pernah mengambil, memungut hal yang haram. Itulah istrimu. Subhanallah. Ketika dimaafkan maka menjadi halal. Ini cara pemutihan pertama, yaitu minta maaf kepada yang punya. Pemutihan kedua ialah dengan cara dilepaskan, disedekahkan. Bukan menjadi Sunan Joko Kali mencuri untuk bersedekah, bukan. Terlanjur punya rekening ada ribanya. Bagaimana ini? Dikembalikan, bank tidak mau. Sistem perbankan tidak menerima. Diambil bunga. Majelis ulama sudah sepakat di dunia ataupun di Indonesia haram hukumnya bunga perbankan. Lalu bagaimana? Ya, karena tidak bisa dihindari, daripada dimakan, diambil, diserahkan kepada proyek-proyek pembangunan jalan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Ini saya ada sebagian uang yang tidak saya butuhkan. Kenapa? Memang saya tidak butuh harta haram. Karena pilihannya hanya ada satu. Dibiarkan maka akan terus bertumpuk dan bertumpuk di harta kita. Sehingga rentan untuk kemudian kita tergoda untuk kita makan. Kita makan haram. Kita bakar juga haram. Karena itu harta tidak boleh disia-siakan. Lalu bagaimana? Solusi paling ringan, solusi paling mudah ialah diserahkan kepada orang, bukan dalam rangka bersedekah mencari pahala, namun dalam rangka membuang harta haram. Seperti halnya membuang sampah, dimakan sudah tidak enak, tidak mau, diberikan juga tidak boleh karena sudah sampah. Karena memberikan barang yang kita sendiri tidak mau, sudah mencibirkan mata, memercingkan mata untuk melihatnya, itu tidak dibenarkan. Kalau mau bersedekah, ya sedekah dari harta yang baik, masih baik. Ketika hidangan sudah hangat, masih hangat diberikan. Namun ketika sudah rasa-rasanya sudah kecut, sudah hendak hampir sesaat lagi basi, baru diberikan, ini perbuatan yang tercela, menggambarkan kan sifat kikir. Nah, solusi termudah dan ini dijelaskan oleh para ulama, difatwakan oleh para ulama, ialah disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan dalam rangka mencari pahala, karena kalau dalam rangka mencari pahala maka berarti sama saja kita memakannya. Tapi dalam rangka apa? Berlepas diri dari harta haram. Ini dua cara pemutihan
harta haram yang haram karena apa? Karena cara mendapatkan. Namun kalau kita tahu siapa pemiliknya, maka kita harus menempuh jalur pertama. Kita menipu orang misalnya, tidak tahu, kemudian sadar khilaf, dosa, kita minta maaf. Tapi kalau minta maaf nanti malah saya digebuki. Oh, kamu ini ternyata pedagang yang curang ya. Terjadi akhirnya hal-hal yang tidak baik. Maka seperti ini kita harus menempuh sedikit trik siasat. Kita datang ke sana bukan bilang, Pak, ini kemarin penipuan saya kembalikan. Bukan, Pak, ini ada sedikit harta untuk Bapak. Ini harta siapa? Ya pokoknya sudah ada sedikit harta, Pak, untuk Bapak diberikan. Bukan niat sedekah, tapi memang ini ada sedikit harta untuk Bapak, memang milik dia. Bermain kata-kata. Atau kalau ini tidak mungkin, maka disedekahkan atas niat pemiliknya. Terlebih kalau kita sudah tidak tahu siapa yang pernah kita tipu di pasar. Ribuan orang yang belanja dari kita, tidak tahu siapa saja mereka. Sedekahkan atas nama mereka semuanya. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.